Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen dan antibodi pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel dari sel darah tersebut. Ada dua jenis golongan darah yang paling populer dan paling sering digunakan di seluruh dunia, yaitu penggolongan darah ABO dan penggolongan darah resus atau RH. Sebenarnya ada sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO dan RH, hanya saja lebih jarang dijumpai. Penggolongan darah ABO pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner, ilmuwan berkebangsaan Austria. Penemuannya tersebut mengantarkannya memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 1930. Lalu, hasil penemuan tersebut diklasifikasikan selanjutnya oleh Jan Jischke pada tahun 1907 dalam 4 grup yang hingga kini masih digunakan. Golongan darah diklasifikasikan berdasarkan keberadaan atau ketiadaan antibodi dan juga keberadaan dan ketiadaan antigen sel darah merah. Antigen ini dapat berupa protein, karbohidrat, glikoprotein, glikolipid, dan tergantung dari jenis golongan darahnya. Antigen juga dapat ditemukan pada sel-sel manusia lainnya, seperti pada otak, lambung, hati, tulang, dan lain-lain. Golongan darah bersifat turun-temurun, yang artinya golongan darah orang tua akan diwariskan kepada anak-anaknya. Golongan darah sebagai salah satu sistem imun dari antigen dan antibodi yang terdapat dalam darah sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan luar. Karena itulah, ada sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa substansi golongan darah mungkin memiliki sebuah peran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini berdasarkan distribusi golongan darah yang berbeda di seluruh dunia. Golongan darah O misalnya menyebar hampir di seluruh negara di dunia, sedangkan golongan darah A umumnya di negara-negara Eropa. Sementara golongan darah B tersebar banyak di dataran tinggi negara-negara Asia Tengah. Oleh karena itu kita dapat membayangkan bahwa gen golongan darah A itu beradaptasi dan bertahan hidup di pedalaman hutan rimba Eropa. Sedangkan golongan darah B beradaptasi dan bertahan hidup di dataran tinggi yang luas terbentang di daerah Asia. Dan golongan darah AB yang dimiliki hanya sekitar 6% manusia di seluruh dunia banyak ditemukan tersebar di daerah pertemuan antara Eropa dan Asia. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat masuk akal jika kita berkesimpulan bahwa karakteristik masing-masing golongan darah dapat beradaptasi dalam lingkungan masing-masing. Di era hukum rimba misalnya, meskipun manusia itu bukanlah makhluk yang kuat, tetapi jika mereka bisa bertahan hidup sampai saat ini, itu artinya bahwa manusia telah menunjukkan kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang terus-menerus berubah. Salah satunya yang menunjang adalah gen golongan darah, di mana bukan hanya sebagai pelindung dari benda asing, tetapi juga untuk dapat memiliki kemampuan berpikir agar dapat tetap bertahan hidup di lingkungan tersebut. Jadi golongan darah memberikan pengaruh kepada tindakan maupun pada cara pikir manusia. Setiap golongan darah memiliki kandungan zat dan bentuk yang berbeda. Hal itu dapat dibedakan berdasarkan zat penyusun dan rantai gulanya. Rantai gula atau carbohydrate chains, golongan darah di bawah mikroskop terlihat seperti antena yang tersusun atas gula, asam nukleat, dan protein. Setiap golongan darah memiliki bentuk yang berbeda satu sama lain. Rantai gula yang berbentuk seperti antena tersebut memang berfungsi seperti antena. Artinya setiap rantai gula yang muncul pada permukaan sel menerima berbagai informasi dari luar seperti informasi virus, bakteri,
hormon, dan lain-lain. Informasi yang diterima tersebut langsung ditransmisikan ke dalam sel di mana ia berada. Jika ia di lambung, maka ia akan mentransmisikan informasi tersebut ke sel-sel lambung. Begitu pula di otak, hati, limfe, dan lain-lain. Setiap rantai gula bekerja sama satu sama lain. Ketika rantai gula pada permukaan sel bersentuhan dan berkomunikasi satu sama lain, maka jaringan antar sel terbangun sehingga sel dapat bekerja secara normal. Seperti diungkapkan para ahli kesehatan bahwa sumber utama masalah fisik dan penyakit oleh karena ketidak berfungsinya jaringan sel. Dengan perbedaan struktur rantai gula ini pada setiap tipe golongan darah, maka akan berbeda pula dalam merespon informasi yang datang kepadanya. Perbedaan merespon informasi itu akan menunjukkan perbedaan sifat dan temperamen pada setiap pemilik golongan darah. Jadi dapat dikatakan bahwa rantai gula memegang kunci penting dalam memahami informasi dari luar dan bagaimana menyampaikannya ke dalam DNA melalui nukleus. Seperti dikatakan Dr. Bruce Lipton, ahli biologi sel, bahwa sel-sel adalah organisme hidup dan memiliki pemikiran atau kepercayaan. Karena itulah, maka dapat diperkirakan bahwa setiap golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O, terlibat dalam beberapa bentuk kepercayaan dalam menerima informasi dan mempengaruhi perilaku. Dengan melihat rantai gula atau material penyusun golongan darah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa setiap golongan darah akan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dalam mentransmisikan informasi. Persis sama seperti bahan-bahan pengantar listrik. Ada berbagai macam, misalnya ada yang terbuat dari perak, aluminium, seng, besi, bahkan emas. Bahan-bahan tersebut memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dalam mengantarkan listrik. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan sangat mudah melihat orang-orang yang memiliki daya tangkap informasi berbeda-beda. Ada orang yang memiliki daya tangkap cepat, sedang, dan ada yang lambat. Kadang-kadang orang tua ataupun guru membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain karena kemampuannya berbeda dalam menyerap pelajaran. Bahkan, tak sedikit orang tua yang mengkhawatirkan masa depan anaknya karena hal tersebut. Nah, menarik untuk melihat hal ini di Indonesia yang sekitar 44,5% bergolongan darah O, 20,9% bergolongan darah A, 21,2% bergolongan darah B, dan sekitar 13,4% bergolongan darah AB. Hal tersebut akan kita lihat dan bahas dalam video-video berikutnya.